Shalom, shalom, shalom. Apa kabar semua? Mari kita bersama-sama memulai Pray From Home malam ini dengan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyiapkan hati, menyiapkan telinga kami, menyiapkan kehidupan kami untuk menyambut firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing dari Lukas pasal 24, khususnya berbicara mengenai jangan ragu-ragu. Terlebih dahulu kita baca dari Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Nah saudara, terkadang kita ini dihinggapi keraguan dan itu normal. Dan juga kita terkadang dihinggapi dengan ketakutan, dilanda ketakutan. Dan ini perlu kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita, menjaga sudut pandang kita untuk tetap terarah kepada Tuhan. Sebab ketika kita mulai takut, ini ada dorongan rasa yang berbeda. Apalagi kalau ketakutan. Takut itu masih biasa, tapi kalau ketakutan adalah akumulasi dari rasa takut. Kemudian kita juga terkadang nggak siap menghadapi kejutan. Seperti tahun lalu, adanya COVID-19. Kita pikir hanya ada di Wuhan, di Tiongkok, di Cina, tapi lama-kelamaan menyebar sampai ke Eropa, ke Afrika, ke seluruh Asia, bahkan di Amerika, bahkan Australia. Bahkan di pulau Antartika yang terpencil, sekalipun benua Antartika, ada kasus COVID-19. Kekasih Tuhan, ada dua hal yang kita perlu pelajari supaya kita tidak ragu-ragu, supaya kita jangan ragu-ragu. Nah, kita belajar dari kisah di Lukas pasal 24 ini, kita belajar dari ayat 36 dan 37 terlebih dahulu. Saya sampaikan tentang bersiaplah. Lukas 24 ayat 36 sampai 37. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Rupanya para murid tidak pernah menduga bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, menampakkan diri di tengah-tengah mereka dalam wujud nyata. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, itulah tubuh kemuliaan. Nah, kita bisa lihat dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ke 37, ini yang harus kita pahami. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberi surprise. Tuhan yang suka memberi kejutan, kejutan-kejutan indah. Dan di tahun ini, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lihatlah kejutan-kejutan yang ajaib, yang luar biasa, yang di luar akal pikiran kita, kejutan-kejutan baik disediakan buat saudara. Saudara tak perlu menanti-nanti, saudara akan mengalaminya. Jangan mengeluhkannya, jangan bertanya kapan. Namanya kejutan, tidak tahu kapan. Seperti yang dalam kisah ini, para murid sedang ngobrol-ngobrol, sedang membincangkan tentang Yesus. Dan tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Bukan ketok pintu, tapi tiba-tiba muncul. Nah, kekasih Tuhan, murid-murid Yesus terkejut ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Murid-murid tidak siap dengan kehadiran Yesus. Hari ini, malam ini, saya mau sampaikan buat kekasih Tuhan, bersiaplah menantikan kejutan yang indah dari Tuhan. Sebab kalau kita menantikan dengan penuh syukur, penuh sukacita, maka kejutan itu akan tiba-tiba datang dan membuat saudara makin kagum, makin cinta Tuhan. Oleh sebab itu, siap tidak siap, akan selalu ada kejutan datang buat saudara. Entah di malam hari, entah di siang hari, entah ketika saudara sedang bercakap-cakap dengan keluarga saudara, atau ketika sedang bekerja, Tuhan
bisa memberi kejutan yang indah luar biasa. Mungkin itu berupa hadiah, mungkin itu berupa doa saudara yang sudah bertahun-tahun saudara doakan dan sepertinya tidak kunjung tiba. Mungkin tahun ini dinyatakan. Mungkin juga saudara sudah menanti-nantikan bertahun-tahun, bahkan saudara sudah tidak berdoa, tidak mendoakan hal itu lagi. Tetapi ketika saudara tidak mendoakan hal itu lagi, tiba-tiba Tuhan berikan buat saudara. Ingat, apa yang kita siapkan akan Tuhan nyatakan. Yang penting kita menyiapkan hati kita dan Tuhan siap memberi kejutan buat saudara. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Lukas 24 ayat 38 sampai 41. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Nah, Yesus menampakkan diri dan menunjukkan dirinya. Jadi Tuhan itu tidak hanya memberikan kejutan buat saudara, Yesus tidak hanya memberikan kejutan kepada para murid, tetapi Yesus juga memberikan bukti bahwa Yesus yang sudah disalibkan itu, yang sudah dikuburkan itu, yang sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan dia benar-benar hidup. Dan para murid juga menjadi saksi ketika Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Kekasih Tuhan, Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu benar-benar Tuhan. Jadi kalau saudara hari-hari ini meragukan ketuhanan Yesus Kristus, mari siapkan hati saudara. Buka hati saudara malam ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Yesus itu benar-benar ada, bukan dongeng, bukan isapan jempol. Dan kekasih Tuhan, jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Jangan meragukan ketuhanan dari Tuhan Yesus. Banyak orang berkata yang disalibkan itu Yudas Iskariot, oh itu Barnabas, oh siapa lagi. Saudara, itu isapan jempol dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mencoba mengalihkan perhatian saudara dari Tuhan Yesus. Kembali, mari kita belajar percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan buang kepercayaan saudara. Jangan sia-siakan kesempatan saudara bisa percaya kepada Yesus. Sebab hanya oleh karena Roh Kudus kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat saudara, ada jaminan kekal di kerajaan surga. Bahwa saudara sebenarnya merupakan benih dari surga, diturunkan di bumi menjadi duta besar kerajaan Allah di bumi ini, dan saudara suatu hari kelak akan pulang kembali ke surga. Dan hari ini Yesus secara fisik tidak ada di bumi, karena Yesus ada di surga, sudah menyiapkan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Kita semua ada rumah di sana. Dan Yesus sudah menyediakan. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakan yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Melakukan pekerjaan yang baik, melakukan kebenaran, menolong orang lain, membantu orang lain, melakukan kegiatan-kegiatan yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta kita, karunia kita, kapasitas kita. Dan sekali lagi, jangan pernah meragukan Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Dan ada berita baiknya, jika hari ini Anda sedang khawatir, sedang takut, sedang mengalami permasalahan kehidupan, berserulah kepada Tuhan. Dia sanggup menjawab. Dia sanggup menjawab segala keperluan dan kebutuhan saudara. Berserulah kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang baik. Pesan saya, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa bersama-sama. Malam ini, biarlah hati kami dikuatkan kembali, supaya kami tidak ragu-ragu akan ketuhanan dari Tuhan Yesus. Agar kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat kami. Dan malam ini kami percaya bahwa Yesus sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Yesus sudah menyiapkan kejutan yang terbaik buat kami di hari-hari mendatang. Dan biarlah kami bekerja, melayani dengan penuh syukur, penuh sukacita. Karena kami sudah diselamatkan dan bagaimana kami dapat membalas kebaikan Tuhan. Dengan melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Kami berdoa buat keluarga dari Mami Wati, Vika, Dio, Vero, Anya, Ani, dan Ainun yang ada di Batu yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoa biarlah kesembuhan, pemulihan, dan mujizat Tuhan dinyatakan. Biarlah mereka mengalami kesembuhan total dari COVID-19. Dan kami juga berdoa buat para kasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami sakit COVID-19. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Kami berdoa kesembuhan dan pemulihan yang datang dari Tuhan dinyatakan segera buat mereka. Dan kami bersyukur esok hari vaksin COVID-19 akan dibagikan, akan disuntikkan. Dan Presiden Jokowi akan mengawali untuk vaksinasi. Dan kami berdoa biarlah Indonesia sembuh dan Indonesia pulih kembali. Kami juga berdoa buat para kasih Tuhan yang lain. Ama Maria yang hari ini sudah sangat baik dan sudah bisa berjalan dan sebentar lagi akan pulang ke apartemen. Kami berdoa Tuhan menolong Ama Maria yang sedang mengalami pemulihan. Keluarganya juga dikuatkan, dihiburkan. Kami juga berdoa buat Dedi Paulus yang ada di Solo yang sedang ada di ruang ICU. Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan kesehatannya. Kami butuh keajaiban-Mu buat Dedi Paulus dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa buat Pak Daud yang ada di Surabaya, Kau sembuhkan ya Tuhan sakit diabetesnya dan penglihatannya. Kami menyerahkan saudara Lukas di Surabaya yang hari-hari ini sedang mengalami sakit di paru-paru. Tuhan menjamah kesehatannya. Tak lupa kami mendoakan Pak Slamet, Tuhan sembuhkan dari stroke-nya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat para kasih Tuhan yang hari-hari ini sedang lemah imannya. Biarlah mereka dikuatkan kembali, mengalami pemulihan kembali. Dan hari-hari ini yang sedang putus asa, putus pengharapan, Tuhanlah penghiburan dan Tuhanlah yang memberikan jaminan masa depan. Kami berdoa buat para kasih Tuhan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik. Kami juga mendoakan para kekasih Tuhan yang setiap hari bekerja sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha, baik di toko, di gudang, di apotek, di pabrik, di bidang peternakan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Kami juga berdoa buat pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang memberkati, melindungi, menyertai mereka semua. Dan biarlah mereka diluputkan dari mara bahaya. Dan biarlah mereka semua juga menjaga protokol kesehatan yang benar dan baik. Kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Dan lewat kepemimpinan Jokowi, negeri Indonesia makin maju, makin makmur. Dan kami menyerahkan aparat militer, TNI, dan Polri yang ada, semuanya bahu-membahu, tolong-menolong dengan rakyat Indonesia, memaksimalkan vaksinasi COVID-19 yang berlangsung esok hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya vaksinasi COVID-19 akan selesai di tahun ini juga untuk rakyat Indonesia. Demikian pula
Kami berdoa buat seluruh penduduk di bumi ini, biarlah mereka bergiliran menerima vaksinasi COVID-19. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati semua kami yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan biarlah tahun ini kami melihat pembalikan keadaan dari Tuhan, kami melihat pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, dan pemulihan keluarga, serta pemulihan-pemulihan yang lain terjadi buat kami semua. Kami mengangkat tangan, turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus, kekuatan saudara, penghiburan saudara, jangan ragu-ragu, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.